Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan. Kita ada video viral dari Jawa Timur terkait di mana warga menolak PPKM darurat. Ini kejadian kawan yang kita sudah lihat semuanya di mana aparat PPKM darurat Satpol PP, polisi diusir oleh warga. Inilah yang saya sangat wanti-wanti kawan. Apa yang saya wanti-wanti itu yaitu adalah di saat memperlakukan PPKM darurat, semua orang harus berada di rumah, tinggal di rumah sampai tanggal 20. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka yang tidak memiliki uang, mereka yang tidak memiliki makanan di rumah, terus bagaimana? Dan ini tiap hari mereka butuh makan. Sampai sekarang juga bansos yang katanya sudah dikirim entah nyampe kemana. Dan tidak sedikit warung-warung makan ya, tidak sedikit warung-warung makan pinggir jalan, gerobak-gerobak dirusak ya, bukan dirusak dia matilah modalnya, disiram air. Ini akan memunculkan banyak gejolak kawan, kriminal, dan akan memunculkan banyak orang-orang nekat. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa oknum pejabat pemerintah di negeri ini yang hanya suka mengancam warganya. Ada ancaman. Nah, sekarang wargamu udah muncul nih orang-orang nekat. Ya, ancamanmu kepada orang-orang nekat itu akan berbahaya bagi dirimu kawan, berbahaya bagi diri bangsa ini. Seharusnya sebagai pemimpin publik, penguasa, jangan sekali-kali kau ancam rakyat, karena juga kau ancam rakyatmu di media-media, maka akan bermunculan gelombang kekuatan rakyat yang nekat untuk menjawab ancaman itu. Ancam sana, ngancam sini, diajak berdebat sama mahasiswa saja takut, diajak tatap muka sama mahasiswa saja takut. Jadi tolong hentikan ancaman-ancaman itu, karena ancamanmu akan menimbulkan perlawanan rakyat yang nekat. Solusinya apa? Di masa PPKM darurat ini harusnya disiapkan logistik, didata secara real, mana saja nanti yang kalau diperlakukan PPKM darurat, mana saja warga yang tidak ada makanan di rumahnya, yang tidak ada minuman di rumahnya, itu harus didata. Ini udah mulai ada gelombang-gelombang perlawanan begini. Terus kalau wargamu begitu, kamu turunkan pasukan, ngantam dia, itu namanya kalian sudah mengadu domba warga negara Indonesia dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Ini kalau tidak ada solusi, ini akan terus membongkar. Di masa pandemi ini juga, saya baca berita, bahkan BUMN melipat gandakan bantuan untuk BUMN. Minta dana talangan, minta dana utang apalah dana pemerintah oleh Menteri BUMN. Kalian enak kawan, para pejabat, kalian digaji tiap bulan. Kalian tidak terdampak sama sekali dengan PPKM darurat. Bahkan kalian tinggal di rumah,
itu sudah mengurangi biaya pengeluaran. Naik angkut kah, beli bensin kah, bayar tol, malah kalian tambah enak. Sedangkan sebahagian besar rakyatmu yang tidak punya pekerjaan tetap, yang hanya mencari hari ini dapat untuk makan hari esok. Jualan hari ini yang belum tentu laku dagangannya. Terus kalian paksa diam di rumah. Terus mereka makan apa? Jika rakyat Indonesia ini sudah tidak ada lagi yang dagang jualan, maka tidak ada lagi pajak pemasukan ke negara. Jika pajak sudah mulai berkurang masuk ke negara, maka tentunya gaji abdi negara, baik tentara, polisi, PNS, dan seluruh abdi negara lainnya, maka akan kesulitan menggaji bulanan mereka. Di antara beberapa solusi atau saran yang saya bisa sampaikan kepada semuanya, baik pemerintah maupun sahabat rakyat Indonesia, yang jelas, pemerintah jangan lagi boros-boros. Hentikan dulu tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Hentikan warga negara asing masuk ke Indonesia, sehingga tidak melukai hati rakyatmu. Itu yang pertama, kawan. Yang kedua, hentikan dulu biaya-biaya pembangunan infrastruktur. Hentikan dulu. Hentikan dulu utang-utang untuk biaya infrastruktur. Atasi dulu gejolak rakyatmu yang setiap hari akan terjadi kelaparan. Atasi dulu itu. Karena sia-sia membangun infrastruktur. Di saat rakyat melapar, mereka semua turun ke jalan. Fasilitas-fasilitas yang kita bangun rusak juga. Karena rasa kekecewaan mereka. Itu pesan kedua kepada pemerintah. Dan kepada seluruh sahabat warga negara Indonesia. Saya juga berpesan yang ketiga ini adalah, yang sekiranya memiliki harta lebih, uang lebih, sudah berkecukupan dan ada lebih, bantulah saudara-saudara kita yang terimbas pandemi COVID ini. Terlebih yang terimbas kebijakan PPKM darurat ini. Tolonglah, jadikan momentum ini sebagai sebuah momentum untuk menunjukkan gotong royong kita sebagai sesama warga negara Indonesia. Sekaligus, jadikan itu sebagai ladang ibadah, ladang amal, ladang sedekah, bekal untuk akhirat bagi yang percaya agama. Semoga saudara-saudaraku bisa kita segera keluar dari krisis ini. Kemudian pesan keempat, kepada rekan-rekan aparat, baik TNI, Polri, Satpol PP yang sedang mendapat tugas dalam penegakan PPKM darurat, agar saudaraku, agar rekan-rekan semua gunakan secara persuasif, humanis, biar hati rakyat tenang. Lakukanlah. Kalian dipercaya memang itu ditugaskan untuk itu siang dan malam. Tapi saya juga berpesan, jika ada warga yang sekiranya itu melanggar PPKM darurat, tidak perlu marah sampai keluar itu urat-urat leher. Tidak perlu. Karena kalau kau lakukan itu, maka rakyatmu, warga, dia lebih sakit hati. Karena apa? Disuruh tinggal di rumah tapi nggak ada makanan. Ini kawan perlu menjadi perhatian. Dan saya berharap juga, cobalah Presiden dan Wakil Presiden jajaran Menteri, berikanlah contoh bagaimana itu gotong royong. Potonglah gaji kalian tuh bulan ini. Potonglah gaji kalian minimal 50%. Diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan seluruh jajarannya. Camat dan seluruh jajarannya, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD tingkat 1,
anggota DPRD tingkat 2, tolonglah potonglah gaji kalian setengah urunan. Belikan vitamin kepada para tenaga kesehatan. Bantulah rakyat kalian yang putus pekerjaan itu. Ya, ini saja kawan. Semoga ke depan semakin baik bangsa kita dan pandemi ini segera bisa kita atasi. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.